Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita coba untuk mendiskusikan kalau sudah menemukan topiknya, apa yang harus dilakukan. Nah, inilah salah satu yang ingin kita diskusikan. Ketika teman-teman semua telah menemukan topik penelitian untuk judul skripsi ataupun yang lainnya, apa yang harus dilakukan? Maka ada salah satu teori Wiener, istilahnya itu, yang digunakan untuk menjelaskan mengenai apakah topik penelitian kita itu bisa dilanjutkan ke tahap selanjutnya atau tidak. Ada 5 aspek yang harus diperhatikan ketika menemukan topik yang ingin kita angkat. Yang pertama ialah visible, yakni penelitian yang kita lakukan dapat dilaksanakan. Terkadang teman-teman mahasiswa khususnya yang mengerjakan penelitian skripsi mempunyai pemikiran-pemikiran yang hebat, pemikiran yang luar biasa, namun tidak kokoh dalam menjelaskan ataupun melaksanakan penelitian tersebut secara sistematis dan metodologis. Maka disinilah yang harus kita pahami itu adalah apakah penelitian ini dapat dilaksanakan atau tidak. Cara yang paling mudah itu adalah tanyakan pada diri sendiri, penelitian yang ingin saya lakukan untuk apa? Dan waktunya sampai kapan? Karena memang kalau penelitian tugas akhir itu mempunyai rentang waktu, sehingga rentang waktu inilah yang harus sama-sama diperhatikan. Jadi sebelum penelitian kita lanjut ke aspek yang lain, tanyakan dulu apakah ini layak waktu yang digunakan untuk mengangkat topik ini. Yang kedua ialah interesting, yakni topiknya cukup menarik. Saya kira ketika memilih topik itu pasti ada satu anggapan, wah ini penelitian cukup menarik. Maka cara yang paling mudah untuk mengetahui apakah penelitian ini menarik atau tidak, kita lemparkan kepada dosen pembimbing, teman kita ataupun pembimbing yang sekiranya dapat memberikan tanggapan mengenai topik yang kita angkat. Yang ketiga ialah novel. Nah, novel ini adalah istilahnya kebaharuan atau belum umum di tengah masyarakat. Kebaharuan ini dapat menunjukkan 3 aspek sebenarnya itu. Pertama adalah menguatkan suatu teori, sehingga argumen yang belum kuat dikuatkan oleh teman-teman semua dengan beberapa aspek misalnya. Bukan semuanya tapi hanya salah satunya. Atau membantah teori sebelumnya karena merasa ada satu statement, satu pernyataan yang ini membingungkan ataupun menjadi rancu, maka oleh teman-teman coba untuk dibantah. Yang ketiga itu adalah mediasi. Mediasi ini merujuk kepada teori yang berkembang itu belum menunjukkan satu solusi atau kepuasan. Maka teman-teman ingin menyodorkan pemaknaan baru ataupun penafsiran yang belum dikaji dan sebagainya ini sebagai solusi kepada nuansa akademik ataupun masyarakat. Yang keempat adalah ethical. Ethical ini kalau kita pahami dalam istilah Yunani itu kan etikos, yang bermakna munculnya kebiasaan. Maka ethical ini merujuk kepada nilai sebagai peneliti ataupun sebagai penulis. Yang kedua adalah standar yang digunakan dalam lingkup kajian penelitian yang kita lakukan. Oleh karena itu, yang pertama dari segi penulis tentu perlu diperhatikan itu adalah apakah penelitian ini sudah ada yang diteliti atau belum, apakah melakukan plagiarisme atau tidak. Itu adalah lebih kepada nilai-nilai terhadap penulis. Lalu ada standar yang
digunakan oleh perguruan tinggi ataupun lembaga tertentu dalam proses penulisan yang dilakukan. Ini yang perlu teman-teman perhatikan itu adalah bagaimana standar yang digunakan dari perguruan tinggi yang kita lakukan dalam menyelesaikan tugas akhir, dari mulai rujukannya seperti apa, lalu dari sistematikanya seperti apa, dan sebagainya. Ini yang perlu diperhatikan. Yang kelima adalah relevan untuk diteliti. Untuk relevan ini yang paling mudah itu kita tanyakan, topik ini sudah ada yang meneliti atau belum? Oh, ternyata sudah ada. Kalau sudah ada, apakah ada yang belum diteliti bagian tertentu? Oh, belum. Itu adalah relevan. Itu yang paling sederhana, itu adalah relevan. Nah, pertanyaannya adalah relevan ini apakah bisa diangkat dalam standar penelitiannya atau tidak. Disinilah yang perlu kita banyak membaca literatur dan banyak berdiskusi. Oleh karena itu, 5 hal ini bisa menjadi catatan kita untuk melanjutkan topik penelitian yang kita pilih, supaya kita lebih yakin untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.